Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat teman-teman. Seperti biasa, kali ini kita kembali akan mereaksi video-video yang sangat menarik teman-teman. Dan kali ini kita nggak hanya reaksi video hiburan aja ya teman-teman. Jadi sekarang ini kita akan mereaksi videonya ya, sedikit pengetahuan buat kita semua di sini. Dan video yang saya akan reaksi ini saya ambil dari channelnya Jelajah Bumi teman-teman. Dan judul di sini saya ambil Cocos Island, pulau milik Australia yang dihuni orang keturunan Indonesia teman-teman. Di manakah letaknya dan seperti apakah kehidupan di sana yang ternyata dekat dengan wilayah Indonesia tapi milik Australia, tapi penghuninya jelas keturunan dari Indonesia teman-teman. Oke teman-teman semua, sebelum ke videonya seperti biasa kita ketemu lagi bersama Ayah Muda Production. Hey, Oke teman-teman, tanpa banyak buang waktu lagi, kita langsung aja lihat videonya seperti apa kehidupan di sana dan seperti apa pulau Cocos Island ini teman-teman. Aduh susah ya, ngobrolnya nggak biasa. Oke, kita cus langsung ke videonya teman-teman. Cocos Island, pulau milik Australia yang dihuni orang keturunan Indonesia. Cocos Island. Selama ratusan tahun, denyut nadi kehidupan telah berlangsung di sini, mengisi kekosongan dan kehampaan di tengah luasnya lautan. Sekelompok orang menjalani hidup terpencil yang jauh dari apapun. Inilah Cocos Island, sebuah pulau di tengah luasnya samudra yang dihuni orang-orang keturunan Indonesia. Cocos Keeling Island atau Kepulauan Cocos adalah sebuah pulau terpencil di Asia Tenggara yang diatur pemerintahannya oleh Australia. Meski secara letak terlihat lebih dekat dengan Indonesia, tepatnya di selatan Pulau Jawa, namun begitu, daratan kecil di Samudra Hindia ini merupakan eksternal territories Australia atau wilayah luarnya Australia. Cocos Island terdiri dari 27 pulau yang membentuknya. Akan tetapi, dari 27 pulau ini, hanya 2 bagian pulau yang berpenghuni. Sisanya hanya sebagai destinasi wisata bagi para turis yang melancong berburu keindahan di tengah samudra. Adapun 2 bagian berpenghuni tersebut adalah West Island dan Home Island. Di Home Island, ada sebuah desa bernama Batam Village. Batam Village berpredikat sebagai desa terbesar di Cocos Island, yang sebagian besar penduduknya Melayu campuran Jawa, sehingga bahasa yang banyak digunakan pun adalah bahasa Melayu. Sebaliknya, di West Island, kebanyakan dihuni oleh orang Barat dan berbicara dengan bahasa Inggris. Cocos Keeling Island telah lama ditemukan, tepatnya pada tahun 1609 oleh William Keeling yang merupakan kapten laut Inggris. Saat melakukan pelayaran melalui Samudra Hindia, ia melihat sebuah pulau yang sama sekali belum terjamah. Hingga pada akhirnya, pulau ini diberi nama Cocos Keeling Island. Kata Cocos mengacu kepada kondisi pulau yang dipenuhi pohon kelapa, sedangkan Keeling diambil dari nama sang penemu. Dengan potensi sumber perkebunan kelapa yang sangat besar, dalam perjalanan sejarahnya, pulau ini menjadi industri kelapa yang terkemuka. Produk olahan kelapa seperti kopra dan minyak kelapa menjadi komoditas utama. Untuk mendukung ini semua, didatangkanlah para pekerja dari Pulau Jawa Indonesia. Dan orang-orang inilah yang menjadi sejarah mengapa Cocos Island dihuni.
Oke, teman-teman, kita stop dulu di sininya. Ternyata seperti itu ya. Jadi Coco Island ini ditemukan oleh orang yang dari sana ya. Dan kemudian akhirnya karena potensi perkebunan kelapanya yang sangat besar, jadi diambillah orang-orang Jawa untuk bekerja di sana, teman-teman. Jadi ya, emang kan sebagian besar masyarakat Indonesia itu kan bertani ya, teman-teman. Jadi seperti itulah awal mulanya kenapa Cocos Island ini ditempati banyak dari orang Jawa, teman-teman. Bahkan tadi lihat sendiri di videonya, ternyata ada masjid di sana ya, tempat beribadah umat muslim ya, teman-teman, di sana. Keren sekali. Kita lanjut ke videonya, teman-teman. Banyak orang keturunan Indonesia. Setelah berabad-abad berlalu semenjak pertama kali ditemukan, kini kehidupan di Kepulauan Cocos terus berlangsung. Ada sekitar 593 jiwa yang mendiami wilayah ini, dan sebagian besar mereka adalah orang Melayu beragama Islam. Terkhususnya di wilayah Batam Village yang berada di Home Island. Di sini ada sekitar 500 penduduk, sedangkan sisanya berada di wilayah West Island yang beragama Kristen. Bangsa Melayu Cocos dahulu berjumlah lebih banyak, tetapi sebagian besar dari mereka berimigrasi ke Malaysia pada tahun 1950-an. Diperkirakan terdapat 4.000 Melayu Cocos yang menetap di Sabah, 8 kali lipat dari jumlah yang masih tinggal di Cocos. Sektor perkebunan kelapa adalah tulang punggung bagi warga di sini. Produksi dan ekspor kopra merupakan pergerakan perekonomian mereka. Sebagai alat transaksi, mata uang yang berlaku adalah dolar Australia. Berstatus sebagai pulau terpencil, akan tetapi Cocos Island memiliki fasilitas yang memadai. Di atas pulau, kita dapat menemukan bandara, pasar, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas internet. Alat transportasi umum yang digunakan masyarakat Cocos adalah mobil buggy, sebuah kendaraan roda 4 namun berbobot lebih ringan dibandingkan mobil pada umumnya. Karena dihuni keturunan Indonesia, tak heran bila kesenian dan hiburannya juga sangat kental dengan aura Indonesia. Wayang kulit dan batik dapat ditemukan di pulau ini. Selain itu, penduduk Melayu Pulau Cocos masih mendengarkan lagu dan menonton sinetron Indonesia yang disiarkan dalam acara TV di Pulau Cocos. Meski berasal dari keturunan Melayu dan memiliki perbedaan yang sangat mencolok dengan orang-orang Australia pada umumnya, tapi penduduk Cocos telah diakui secara resmi sebagai penduduk asli Jadi Australia. kewarganegaraannya pun warga negara Australia ya, teman-teman. Sebagai daratan yang berada di tengah samudra, keindahan alam adalah daya tarik utama yang dimiliki Cocos Island. Hamparan pasir putih di antara birunya laut dan barisan pohon kelapa merupakan pesona luar biasa yang selalu tersaji. Tak heran bila tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata terkemuka bagi banyak turis dunia. Singkatnya, Cocos Island bagaikan mutiara kecil di tengah samudra yang menawarkan keindahan berpadu keunikan. Bentang alamnya yang memukau menjadi tempat hidup orang-orang dengan berbagai latar belakang. Yang pasti, ini juga sekaligus sebagai penanda dan bukti nyata bahwa orang keturunan Jawa sebenarnya ada di mana-mana. Bahkan di daratan kecil Betul, yang teman-teman. jauh Karena terletak orang di tengah Jawa samudra itu sekalipun. di mana-mana ya. Banyak di pulau-pulau di dunia ini tersebar keturunan warga Indonesia, teman-teman. Oke teman-teman, itu dia tadi video reaksi dari saya, dan ini sedikit pengetahuan buat kita semua. Ternyata
di tengah-tengah samudra ada sebuah pulau yang ditempati oleh keturunan dari Indonesia ya teman-teman. Tapi dengan kewarganegaraan Australia karena tempatnya itu milik Australia teman-teman. Ya meskipun seperti itu, tapi kebudayaan di sana kita lihat sendiri tadi ternyata masih kental dengan kebudayaan Melayu dan juga kebudayaan dari Pulau Jawa. Bahkan batik pun tidak lepas ya dari kehidupan di sana teman-teman. Oke teman-teman semua, itu dia tadi video reaksi dari saya. Semoga kalian semua terhibur dan menjadi wawasan buat kita semua. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.